Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Dio Yona Prachodayat. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidem. Om Sidirastu Tat Astu Nama Swaha. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya, Citra Dewi, SE, SAG, dalam Mimbar Agama Hindu. Pemirsa, pada sore yang berbahagia ini, tepat pada hari Rabu, tanggal 12 Juli di tahun 2023, tema yang kami bawakan pada sore hari ini adalah sebuah tema yang sangat simpel dan sederhana, tetapi memiliki makna yang luar biasa, dan tema tersebut adalah Matsarya. Untuk menyampaikan tema tersebut, telah hadir di studio bersama saya salah seorang narasumber kita yang tidak asing bagi kita. Beliau adalah Bapak W. Mita Astaryawan, SPD. Selamat sore Pak Mita, Swastiastu. Swastiastu, Ibu. Ini tema kita simpel, sederhana, tapi mungkin artinya nanti ya, begitu luar biasa. Dan pemirsa, pada sore hari ini di studio juga telah hadir bersama saya adik-adik nantinya yang akan mengisi lagu-lagu suci keagamaan di bawah pimpinan Santos dan kawan-kawan. Halo, selamat sore Swastiastu. Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Dan perlu kami sampaikan, Mimbar Agama Hindu pada sore hari ini terselenggara berkat kerjasama PHDI Kota Medan dan TVRI Sumut. Baiklah pemirsa, seputar tentang tema. Matsarya berasal dari bahasa Sangsekerta yang memiliki arti iri hati atau dengki. Matsarya merupakan salah satu bagian daripada Satripu. Matsarya adalah bagian keenam daripada Satripu. Satripu berasal dari bahasa Sangsekerta yang artinya adalah 6 musuh yang terdapat dalam diri manusia. Matsarya memiliki 2 artian. Dapat diartikan secara positif dan dapat pula diartikan secara negatif. Lantas, mengapa pada sore yang berbahagia ini narasumber kita memilih tema Matsarya? Dan bagaimana pandangan kitab suci Weda tentang Matsarya? Apa yang menyebabkan timbulnya iri hati atau matsarya dalam diri seseorang? Marilah pemirsa kita langsung kepada narasumber kita, Bapak W. Mita Astaryawan, SPD. Ini Pak Mita, tema kita ya, matsarya, iri hati atau dengki iri tadi hati. ya. Nah, izin Pak, mungkin sebelum kita panjang lebar ini, pada sore hari ini kami ingin mendengar langsung dari Bapak alasan memilih judul tersebut. Silahkan Pak. Iya, tentu kita sudah membahas tentang kama sebelumnya Ibu ya. Iya benar. Satripu kita sudah membahas tentang kama, kemudian yang terakhir kroda. Iya. Nah ini saya ingin membahas ujungnya atau end game-nya, terakhirnya. Kalau di game itu musuh yang terakhir. Yang paling berat. Paling berat ini biasanya rajanya kalau di game-game. Ini musuhnya adalah Matsarya. Matsarya sendiri sebenarnya berarti iri hati. Di sini saya mengartikan Matsarya ini bukan hanya sebagai musuh Ibu, tetapi lebih dari sekedar musuh. Matsarya adalah sebuah penyakit yang sangat kronis, yang apabila menjangkiti hati seseorang itu akan sulit untuk diobati. Seperti itu. Jadi di sini sangat menarik sekali ingin saya bahas tentang Matsarya, karena di samping sebagai musuh, dia juga merupakan suatu penyakit yang sangat kronis, sehingga perlu kita kupas lagi lebih dalam untuk bisa mengendalikannya. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Nah, kalau kita berbicara tadi tentang Matsarya ya Pak, Iya. Ini kan sifat
yang boleh dikategorikan tadi bagian terakhir ya Bagian terakhir, daripada ya. Satripu. Nah, bagaimana pandangan kitab suci kita ini Weda mengenai sifat iri hati ini? Ya. Di dalam kitab suci Weda sendiri, dalam kitab Sarasa Muscaya Ibu, di sloka ke-88 sampai sloka 91, di sana menjelaskan tentang iri hati ini. Oke. Nah, dikatakan di dalam sloka 88, di situ dikatakan bahwa seseorang yang memiliki rasa iri hati itu tidak akan pernah mengalami kebahagiaan, baik di dunia ini maupun di dunia setelah kematian. Jadi jelas di sini bahwa rasa iri hati adalah penyebab dari kesengsaraan umat manusia. Kemudian di sloka yang ke-91, di situ dijelaskan bahwa seseorang yang menginginkan milik orang lain, seseorang yang menginginkan sesuatu yang tidak ada, seseorang yang iri hati dengki terhadap rupa cantik dan tampan seseorang, kekayaan seseorang, kepandaian, ketenaran, dan lain sebagainya dari orang lain, sesungguhnya dia mengalami penyakit yang sulit untuk diobati. Jadi sangat jelas di sini, tidak hanya sebagai musuh tetapi sebagai penyakit. Karena sebagai penyakit sudah tentu kita harus mengobatinya. Sebagai musuh sudah tentu kita harus mengalahkannya. Nah, di sini Matsarya memiliki keistimewaan sedikit dibandingkan musuh-musuh yang lainnya sebelumnya. Ada keistimewaannya. Iya, kalau 5 musuh sebelumnya itu adalah hanya musuh saja. Iya. Ini selain musuh dia menjangkiti hati sehingga menjadi sebuah penyakit. Nah, Weda sendiri mengatakan hindarilah Matsarya sifat iri hati ini jika engkau ingin bahagia, seperti itu. Berarti kalau kita ingin bahagia, kita harus mampu menghindari daripada matsarya Ya. tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang matsarya ini, Pak, iri hati seperti itu. Tapi kita kan mungkin berasumsi seperti ini. Iri hati itu kan tidak selamanya juga negatif Iya, ya. betul. Ada iri hati yang sifatnya positif. Positif. Nah, contoh iri hati yang sifatnya positif ini misalnya. Mungkin ada adik-adik nanti yang akan mengkidungkan Iya, lagu betul. suci keagamaan. Nah, kita iri dalam artian saya kepingin Iya. seperti itu. Atau mungkin ada yang ahli Weda, kita iri gitu, iri saya ingin seperti itu. Ini kan artian positif. Iya, artian Bagaimana Pak? Silakan. Ya, seperti halnya musuh-musuh yang lain yang ada 6 itu, Matsarya ini juga memiliki hal yang positif. Sebenarnya Matsarya dibutuhkan oleh seorang manusia itu untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Ya, Ketika kita iri dengan seseorang, kita akan melihat, orang itu sudah maju, orang itu suaranya bagus, orang itu sekarang pintar. Ya. Jadi ada dalam hati ini ingin seperti orang tersebut, Ya. sehingga ada motivasi kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Nah, itulah hal yang positif dalam Matsarya yang dapat kita terapkan dalam kehidupan ini, seperti itu, Bu. nah berarti boleh ya Pak ya? Boleh. Iri tapi dalam artian positif, Positif. ya. Tapi kalau iri dalam artian Artian yang negatif sudah ini harus dihindari karena Harus tidak akan dihindari. bahagia kapanpun kita tadi seperti yang Bapak sampaikan. Nah, ke pertanyaan selanjutnya Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan iri ini dalam hati manusia? Silakan. Iri itu ditimbulkan seperti halnya musuh-musuh yang lain. Yang pertama kali menyebabkan terjadinya iri ini juga adalah kama. Kama, Keinginan. Keinginan kita seperti orang lain. Ya. Ketika kita melihat orang lain lebih baik daripada kita iri. Kita ingin seperti itu. Benar. Nah, muncullah sifat Matsarya tadi dari rasa iri. Kemudian dari kama, karena dibungkus oleh kebodohan moha tadi, Oke. tidak didasari dengan dharma, maka Izin Pak, mungkin pemirsa yang ada di rumah Ya. kan kurang tahu ini Ya. moha apa. Silakan Pak. moha ini artinya kegelapan pikiran atau Iya. kebodohan Bingung atau ya? kebingungan biasanya disebutkan. Kalau kama ini kemudian dibungkus, dibalut dengan kebodohan, kebingungan, maka ia akan cenderung menuju ke hal yang negatif, Ibu. Sehingga muncullah itu rasa loba, rasa rakus, ingin seperti orang itu tetapi dia melakukannya dengan hal yang buruk. Kemudian timbul rasa benci. Nah, dari sinilah muncul Matsarya yang negatif tadi. Jadi dari kama inilah seperti dikatakan induknya, ibunya dari segala musuh. Dan Matsarya adalah inti terakhirnya, musuh terakhirnya, atau end game-nya, atau dia adalah lawan yang paling Berat ya? berat, paling terakhir untuk kita lawan, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara ya Pak, tadi Bapak ada menyebutkan kama, ada menyebutkan moha ya, yang endingnya juga itu adalah Matsarya begitu. Nah, ini secara keseluruhan ini kan boleh dikatakan bagian Iya. daripada Satripu ya. Iya. Nah,
Nah, kalau kita berbicara seperti itu Pak, kami ingin bertanya kepada Bapak, apa sih akibat yang ditimbulkan jika kita terjangkit oleh Matsaria, Marsaria ini ya. tadi? Silakan. Akibat yang ditimbulkan ini ada banyak sekali, Bu. Banyak ya? Iya, banyak Oke. sekali. Yang pertama dari segi segi kejiwaan. Oke. Tentu orang yang matsaria, iri hati, ini adalah orang yang selalu gelisah hidupnya. Tidak bisa tenang ketika melihat orang lain maju hidupnya, berjalan, dia iri. Ketika melihat orang lain mendapatkan uang, dia gelisah hatinya. Iya. Ketika orang lain berdandan lebih cantik, dia gelisah hatinya. Setiap hari selalu mengeluarkan kata-kata bagaimana caranya untuk merendahkan orang yang dia irikan itu. Sehingga hidupnya selalu penuh dengan hal-hal yang buruk. Selalu penuh dengan hal-hal yang gelisah dan mengakibatkan stres. Tentu hal ini akan mengganggu kejiwaannya. Kemudian yang kedua, dampak secara spiritual. Ya. Seseorang yang terjangkiti penyakit matsaria ini Oke. tentu tidak akan bisa mencapai tingkatan spiritual yang lebih tinggi. Bahkan Weda sendiri mengatakan bahwa orang yang terjangkit iri hati, dia tidak akan bisa mengalami kebahagiaan. Baik di dunia ini ataupun bahkan di dunia yang akan datang. Atau di kelahiran-kelahiran berikutnya. Berarti sangat kronisnya matsaria ini, Bu. Seperti itu. Kemudian dampak sosial. Dampak sosial tentu orang yang selalu iri hati akan tidak disukai oleh masyarakat, oleh orang-orang di sekitarnya. Benar. Ketika dia datang, dia melihat orang yang cantik, dia iri. Benar. Melihat orang yang kaya, dia iri. Tentu ini akan berdampak kepada sosial, orang di sekitarnya tidak akan menyukainya. Seperti itu. Nah, ini luar biasa Pak, dari dampak-dampak yang Bapak sampaikan tadi ya. Iya. Ada dia yang mengganggu kepada kejiwaan, dampak sosialnya, juga dia berdampak kepada kesenangan Spiritualnya, ya. hatinya, seperti itu. Nah, maka boleh kita garis bawahi sekarang, Marsaria ini lebih banyak yang Negatifnya, ya. negatifnya daripada yang positifnya. Nah, kalau kita berbicara seperti itu Pak, jika ada orang lain ini yang memiliki sifat iri hati ini kepada kita, apa yang harus kita lakukan Pak? Ya. Sebenarnya tidak ada yang bisa kita lakukan untuk ketika ada orang lain iri hati terhadap Oke. kita, Ibu. Jadi kita hanya perlu, iri hati itu adalah penyakit yang terjangkit kepada orang lain. Ya. Sehingga kita sebenarnya tidak perlu melakukan sesuatu untuk itu karena sulit untuk mengobati itu. Hanya orang itu saja yang bisa mengobatinya. Jadi yang perlu kita lakukan hanya memperbaiki diri. Ketika penyakit hati orang lain itu tidak mampu diobati oleh dirinya, maka dia sendiri yang akan sengsara, bukan kita. Jadi dampak dari iri hati itu sebenarnya dialami oleh orang yang terjangkit, bukan oleh orang yang dituju. Tetapi bisa saja orang yang iri hati ini nanti akan menyerang atau melakukan sesuatu yang merugikan orang yang diirikan. Iya. Nah, tentu ini harus kita antisipasi. Tetapi sesungguhnya orang yang terjangkit iri hati itulah yang lebih menderita dibandingkan yang diirikan, seperti itu, Bu. Lebih menderita yang iri ya Yang Pak, iri daripada yang diirikannya. diirikan, Ya, karena yang diirikannya mungkin tidak pernah merasa Iya, tidak dengan pernah hal merasa. tersebut, tetapi yang iri tersebutlah yang merasakan penderitaan betul. yang luar biasa. Pak Mite, ini masih banyak sebenarnya pertanyaan di saya gitu. Tapi kebetulan adik-adik kita saya perhatikan juga sudah siap-siap Sudah ini siap-siap, untuk Ibu. mengkidungkan lagu Iya. suci keagamaan. Pemirsa, sebelum kami melanjutkan perbincangan ini, marilah kita menyaksikan sebuah bajan dengan judul Ayepe Saraname yang akan dibawakan oleh Divya dan kawan-kawan. Selamat menyaksikan. Om Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samarprabha Nirvignam Kuru me Deva Sarvakarye Susarvadha Om Shanti 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 Ayappa Saraname
అయ్యప్ప శరణమే స్వామి అయ్యప్ప శరణమే అయ్యప్ప శరణమే అయ్యప్ప శరణమే అయ్యప్ప శరణమే స్వామి అయ్యప్ప శరణమే అయ్యప్ప శరణమే అయ్యప్ప శరణమే అయ్యప్ప శరణమే స్వామి అయ్యప్ప శరణమే అయ్యప్ప శరణమే అయ్యప్ప శరణమే అయ్యప్ప శరణమే స్వామి అయ్యప్ప శరణమే శబరి నాయగా సంతిదాయగా అయ్యప్ప శరణమే స్వామి అయ్యప్ప శరణమే శబరిదాయక సంతిదాయక అయ్యప్ప శరణమే స్వామి అయ్యప్ప శరణమే శబరి నాయగా సంతిదాయగా అయ్యప్ప శరణమే స్వామి అయ్యప్ప శరణమే శబరిదాయక సంతిదాయక అయ్యప్ప శరణమే స్వామి అయ్యప్ప శరణమే భక్తిదాయగా ప్రశాంతిదాయగా అయ్యప్ప శరణమే స్వామి అయ్యప్ప శరణమే భక్తిదాయక ప్రశాంతిదాయక అయ్యప్ప శరణమే స్వామి అయ్యప్ప శరణమే భక్తిదాయగా ప్రశాంతిదాయగా అయ్యప్ప శరణమే స్వామి అయ్యప్ప శరణమే భక్తిదాయక ప్రశాంతిదాయక అయ్యప్ప శరణమే స్వామి అయ్యప్ప శరణమే అయ్యప్ప శరణమే అయ్యప్ప శరణమే అయ్యప్ప శరణమే స్వామి అయ్యప్ప శరణమే అయ్యప్ప శరణమే అయ్యప్ప శరణమే అయ్యప్ప శరణమే స్వామి అయ్యప్ప శరణమే శబరిదాయగా సంతిదాయగా అయ్యప్ప శరణమే స్వామి అయ్యప్ప శరణమే శబరిదాయక సంతిదాయక అయ్యప్ప శరణమే స్వామి అయ్యప్ప శరణమే భక్తిదాయగా ప్రశాంతిదాయగా అయ్యప్ప శరణమే స్వామి అయ్యప్ప శరణమే భక్తిదాయక ప్రశాంతిదాయక అయ్యప్ప శరణమే స్వామి అయ్యప్ప శరణమే భక్తిదాయగా ప్రశాంతిదాయగా అయ్యప్ప శరణమే స్వామి అయ్యప్ప శరణమే భక్తిదాయక ప్రశాంతిదాయక అయ్యప్ప శరణమే స్వామి 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 అయ్యప్ప శరణమే అయ్యప్ప శరణమే అయ్యప్ప శరణమే అయ్యప్ప శరణమే స్వామి అయ్యప్ప శరణమే Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Kami ulangi sekali lagi, 0811 6100 386. Nah, menunggu telepon masuk ya, Pak Mite. Iya, Bu. Semoga pada hari ini ada yang ikut interaktif ya. Dan karena materi Matsarya ini luar biasa menurut saya. Nah, menunggu telepon masuk ini Pak Mite, kalau kita berbicara dari tadi tentang Matsarya, saya ingin tahu sebenarnya ada nggak sih ciri-ciri ini ya, ciri-ciri orang yang mungkin terjangkit penyakit Matsarya ini? Iya. Silakan Pak. Ya, ciri-ciri orang yang Matsarya. iri hati Iya. misalnya. Nah, kalau kita lihat orang yang iri hati, khususnya kepada kita misalnya Ibu, Iya, orang iri hati kepada kita ada ciri-cirinya itu. ada ya. Ada ciri-ciri yang pertama, biasanya orang yang iri hati berusaha menyamai orang yang diirikannya. Misalnya orang itu iri terhadap saya, berarti dia biasanya yang paling ringan sekali tindakan dia itu meniru apa yang saya miliki dan apa yang saya lakukan. Oke. Ya, contohnya misalnya dia melihat saya bagus baju saya kan Ibu, misalnya bagus bajunya Pak Mite ini bagus, berarti
ketika dia iri dia ikut. Nah, itu salah satunya yang paling dasar. Kemudian yang kedua, biasanya dia memuji-muji. Awalnya memuji-muji, oh bagus ini, oh gini, segala pencapaianmu bagus. Kamu orangnya pintar. Tetapi ketika di belakang, dia berusaha untuk menjelekkan kita. Kemudian yang lebih parah lagi biasanya, orang yang iri hati ini akan terus berusaha untuk menjegal atau untuk menghalangi prestasi kita. Sehingga bagaimanapun caranya, baik dengan cara menjelek-jelekkan atau sekarang bahasanya nyinyir, Ibu ya. Iya. Nyinyir atau dengan cara mengejek atau apapun, yang terpenting bagi dia bagaimana caranya untuk menghalangi prestasi kita sehingga kita tidak lebih tinggi lagi dari dia, seperti itu. Atau hal yang lebih buruk lagi yang dia lakukan tentu dengan siasat-siasat yang lebih yang lebih merugikan orang itu. Nah, tetapi di sini tentu yang dasar-dasar dulu kita sampaikan, orang yang iri hati memiliki ciri-ciri, biasanya dia memuji di depan kita, kemudian di belakangnya tidak seperti itu. Hatinya pun berbeda. Nah, ada tidak Pak ciri-ciri yang katakanlah misalnya yang lebih besar ya? Contoh misalnya pada saat seseorang iri gitu kepada diri kita ini, lantas dia mengambil tindakan berupaya untuk menjatuhkan kita di hadapan orang yang lain. Iya. Tentu iri ini, Bu, dia adalah kalau dikatakan di dalam agama, hampir semua agama, iri hati, kecemburuan, ini adalah bibit awal kejahatan. Tidak hanya di dalam agama Hindu sebenarnya. Di dalam agama Hindu mengatakan bahwa iri hati, matsarya adalah musuh dan penyakit. Tetapi di agama lain, contohnya di saudara kita yang Muslim ataupun Kristen, di sana disebutkan bahwa dosa pertama yang yang dilakukan oleh manusia ditimbulkan oleh rasa iri. Di dalam kitab saudara kita itu dikatakan bahwa putra-putra Nabi Adam itu melakukan pembunuhan pertama karena ada rasa cemburu, kan begitu, Ibu? Ada rasa iri dengan saudaranya. Nah, di sini dikatakan berarti bibit dosa yang pertama adalah iri hati. Nah, ini tentu akan mengakibatkan banyak sekali hal-hal lain yang buruk lain yang dapat dilakukannya. Nah, contohnya tadi apa ciri-ciri yang bisa dilakukan yang lebih buruk lagi, tingkat negatifnya tentu yang paling buruk adalah pembunuhan tadi. Bisa karena saking irinya orang itu dengan kita, dia akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang buruk. Yang paling fatal dilakukan oleh seorang terhadap orang lain adalah membunuhnya, seperti itu. Nah, hal ini tentu adalah dosa yang sangat besar, hanya dari sebuah iri saja, seperti itu, Ibu. Ini luar biasa ya, Pak. Maka tadi dari awal juga saya sampaikan, sederhana sekali materinya tentang matsarya, tapi setelah dikupas begitu luar biasa. Nah, berbicara tentang iri, Pak, ini saya ingin bertanya kepada Bapak. Perilaku buruk apa itu yang bisa dilakukan oleh orang yang iri kepada diri kita? Kepada diri kita. Hal yang paling ringan dilakukan oleh orang tersebut, tentu dia akan meniru kita dan menjadikan kita motivasi, itu yang baik ya, Bu ya. Kemudian yang buruk yang paling ringan dilakukan oleh seseorang, tentu dia akan menjegal, menghalangi prestasi kita. Setiap apa yang kita lakukan selalu berusaha dihalanginya. Sebenarnya orang yang iri dengan kita adalah orang yang paling perhatian dengan kita, Ibu. Paling perhatian. Jadi setiap gerak-gerik kita, setiap upaya kita, biasanya dia tahu. Bapak jam berapa pergi? Jam berapa pulang, di mana pulangnya, apa tanggal lahirnya bahkan tahu. Bahkan di dalam kebudayaan tradisional, orang tahu tanggal lahirnya, seorang tahu wetonnya dibilangnya kan, untuk melakukan suatu tindakan-tindakan mistis seperti nyantet dan lain sebagainya, hanya karena rasa iri. Jadi di sini iri bisa mengakibatkan dampak-dampak buruk terhadap orang lain. Entah itu gagalnya tujuan kita karena selalu dijegal, dihalangi, bahkan bisa mengakibatkan kematian seperti itu, Ibu. Makanya kita harus berhati-hati sebenarnya, baik kepada rasa iri dalam diri kita ataupun terhadap orang lain yang memiliki rasa iri kepada kita. Nah, ini luar biasa. Bapak menyampaikan, boleh dikatakan mungkin schedule kita itu dalam satu hari ada berapa jam, semua akan dia pantau, dia ikuti ya, Pak ya. Betul. Maka boleh dikatakan itu adalah orang yang terdekat. Orang yang terdekat dalam hidup kita. Karena mungkin kita lupa, dia akan ingat, Pak, bagaimana diri kita. Nah, ini berbicara tentang iri, Pak. Adakah cara atau bisakah kita ini menghilangkan sifat iri dari hatinya orang lain? Hatinya orang lain. Sebenarnya hati orang lain itu ranahnya sudah
orang itu sendiri, Bu. Iya. Kita tidak bisa merubah menjadikan orang itu lebih baik ataupun tidak. Mungkin Kalau dia tidak mau berubah, iya, ya, kalau Pak? dia tidak mau berubah, mungkin kita bisa menasehati dia. Iya. Mungkin kita bisa memberi dia wejangan yang baik. Iya. Tetapi berubah atau tidaknya seseorang kan diputuskan oleh orang itu sendiri. Benar. Jadi tidak bisa sebenarnya kita merubah seseorang, apalagi rasa iri orang tersebut kepada kita. Jadi kita tingkatkan saja prestasinya itu, dan kita berharap semoga irinya orang itu tidak berdampak negatif, baik untuk dirinya ataupun untuk kita. Semoga irinya itu hanya berupa iri saja, bukan dengki kepada kita seperti itu. Nah, Bapak tadi mengatakan iri saja, Ya, bukan dengki. bukan dengki. Adakah perbedaan antara iri dan dengki kalau seperti itu, Ya. Pak? Silakan. Oh, ada, Bu. Iri itu berarti dia bersifat umum, Oke. general dia. Kemudian dengki itu kalau saya sendiri definisikan, dengki adalah sifat iri yang dibalut dengan amarah, dengan keroda. Kalau dengki. Iya, dengki. Jadi kalau orang yang iri itu biasanya dia bisa saja termotivasi, ingin seperti orang itu, bisa meniru orang yang dia irikan. Oke. Bisa menjadi lebih baik karena orang yang dia irikan. Tetapi Berarti ada sisi ada positifnya. sisi positifnya. Tetapi dengki ini berarti sesuatu rasa iri yang berbalut kebencian. Jadi kalau melihat orang itu dia selalu benci, gimana caranya biar orang itu jelek saja di mata orang. Iya. Kan ada iri yang seperti itu. Melihat orang lain bagus, pintar, dia ingin orang itu terlihat bodoh di depan orang lain. Ini dengki. Oke. Karena rasa bencinya yang mendalam kepada orang itu seperti itu. Nah, ini luar biasa, Pak. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak. Sikap iri hati yang bagaimanakah yang diperbolehkan ini ya, yang dalam Hindu tentunya, Iya. Pak, yang membawa manfaat mungkin bagi diri kita atau mungkin bagi orang yang sedang iri kepada kita. Silakan, Pak. Sifat iri tentu seperti kita katakan di awal tadi, Bu. Oke. Ada hal yang bermanfaat. Iya. Setiap 6 dari musuh ini sebenarnya tidak selalu buruk. Oke. Ada sisi positifnya, termasuk juga Matsarya atau musuh terakhir ini. Nah, Matsarya ini memiliki dampak positif. Ketika kita iri dengan seseorang, tentu akan meningkatkan motivasi kita. Itu pertama. Kemudian kedua, dengan iri kepada seseorang, kita tentu akan mengoreksi diri. Apa sebenarnya yang masih kurang dalam cara kerja saya? Kenapa dia berhasil, saya tidak? Jadi ada koreksi, ada mawas diri, ada ditelisik lagi dirinya apa yang kurang, sehingga dia akan memperbaiki dirinya. Dan ujungnya nanti rasa iri itu akan mengakibatkan kerja dia lebih maksimal, kerja dia lebih baik untuk mengalahkan orang yang tadi diirikannya. Itu adalah hal yang positif yang bisa didapatkan dari rasa iri. Oke. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Semakin dalam, semakin luar biasa ternyata dengan materi Matsarya ini. Matsarya. Tapi kita dengarkan kidung sebentar ya, Pak ya. Pemirsa, marilah kembali kita menyaksikan sebuah bhajan dengan judul Bawa Baya Harana yang akan dibawakan oleh Santos. Selamat menyaksikan. Bawa baya harana vandita charana. Harana vandita charana. Bawa baya harana vandita charana. Bawa baya harana vandita charana. Jaya Radha Jaya Madhava Sauri. Jaya Radha Jaya Madhava Sauri. Jaya Radha Jaya Madhava. Jaya Radha Jaya Madhava. Bhava Bhaya Harana Vandita Charana. Bawa baya harana vandita charana. Mangala Charana Kalimala Dahana. Mangala charana hari maladara. Mangala Charana Kalimala Dahana. Mangala charana kalimana gana. Narayana Kesava. Hari Narayana Kesava. Hari Narayana Kesava.
ಭವಭಯಹರಣ ವಂದಿತ ಚರಣ ಭವಭಯಹರಣ ವಂದಿತ ಚರಣ ಜಯ ರಾಧ ಜಯ ಮಾಧವ ಗೌರಿ ಜಯ ರಾಧ ಜಯ ಮಾಧವ ಸೌರಿ ಜಯ ರಾಧ ಜಯ ಮಾಧವ ಜಯ ರಾಧ ಜಯ ಮಾಧವ ಭವಭಯಹರಣ ವಂದಿತ ಚರಣ ಭವಭಯಹರಣ ವಂದಿತ ಚರಣ ಮಂಗಲ ಚರಣ ಕಲಿಮಲ ದಹನ ಮಂಗಲ ಚರಣ ಕಲಿಮಲ ದಾನ ನಾರಾಯಣ ಕೇಶವ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಕೇಶವ ಜಯ ರಾಧ ಜಯ ಮಾಧವ ಸೌರಿ ಜಯ ರಾಧ ಜಯ ಮಾಧವ ಸೌರಿ ಜಯ ರಾಧ ಜಯ ಮಾಧವ ಜಯ ರಾಧ ಜಯ ಮಾಧವ ಭವಭಯಹರಣ ವಂದಿತ ಚರಣ Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 Kami ulangi sekali lagi, 0811 6100 Pak Mite, kita baru tadi ya menyaksikan bhajan ya yang dibawakan oleh Santos tadi, Bava Bayaharana. Nah, mungkin lagu-lagu suci ya Pak, Iya Bu. itu juga merupakan salah satu cara ya untuk mengendalikan hal-hal yang tidak Negatif, baik atau yang negatif yang terdapat dalam diri kita. Dan mungkin ini juga salah satu cara untuk mengendalikan Matsarya tadi. Oke. Nah, berbicara tentang Matsarya itu kembali Pak, ini bagaimana cara yang paling mudah ini yang dapat kita lakukan untuk mengobati atau mengendalikan sifat Matsarya yang menjangkiti diri manusia? Iya. Silakan Pak. Jadi Matsarya itu sebenarnya mampu bisa dikendalikan, Oke. bisa dikalahkan seperti halnya musuh-musuh yang lain. Oke. Itu Matsarya ini paling mudah dikalahkan dengan melakukan rasa syukur itu Syukur, sendiri. terima kasih ya. Terima kasih. Kita selalu mengucapkan terima kasih atas apa yang kita terima hari ini. Oke. Jadi ketika kita melihat orang lain itu lebih baik daripada kita syukuri apa yang menjadi bagian kita. Ya. Karena kita yakin bahwa Tuhan memberikan apa yang pas untuk orang itu. Jadi ketika orang itu mendapatkan lebih, berarti dia waktunya mendapatkan lebih. Ketika kita mendapatkan hal yang yang kurang, berarti memang ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hal yang lebih. Di sini saya ingat suatu pepatah, Ibu. Yeah. Pepatah dari Sunda kuno itu sendiri, di sana dikatakan tan hana nguni, tan hana mangke katanya. Tidak ada hari ini, tidak ada hari depan. Nah, seperti itu dikatakan dalam banyak sekali dalam banyak sekali peribahasa, dalam banyak sekali kata-kata bijak. Di sana disebutkan kita harusnya menikmati hari ini saja. Nikmatilah hari ini, jangan pernah khawatir dengan hari esok dan jangan gelisah terhadap sesuatu yang sudah berlalu. Maksudnya itu kita harus terus bersyukur. Ketika orang itu gelisah, berarti dia hidup di masa lalu. Oke. Ketika orang itu cemas, ketakutan, berarti dia hidup di masa depan. Tetapi orang yang bahagia, orang yang hidup di masa sekarang. Jadi inti yang dapat kita lakukan untuk mengalahkan Matsarya ini, untuk mengobati rasa iri hati ini, kita nikmati masa hidup yang sekarang. Kita kan sebagai manusia hanya bisa menikmati saja Ibu ya. Apa yang kita terima, gaji yang kita terima, kita nikmati. Semua hal udara yang kita hirup, kita nikmati. Kita syukuri semua ini, maka tidak akan ada rasa iri hati. Seperti itu. Nah, kalau seperti yang Bapak sampaikan tersebut, boleh dikatakan yang lalu selalu dipikirkan, yang ke depan itu dicemaskan, yang sekarang yang sedang dijalani mungkin dilupakan. Iya, dilupakan. Kadang ini yang paling sering terjadi ya kan Pak. Sehingga
ya mungkin apa anugerah yang diterimanya di hari itu Ya, tidak dia Tidak ucapkan dia- syukur tidak karena dia dia- sudah berpikir untuk ke ke depan. depannya. Jadi kecemasan itu Iya. datang dengan sendirinya. Ini luar biasa, Pak Mite. Nah, berbicara tentang kembali kepada Matsarya ini, Pak. Apakah dengan mengendalikan Matsarya itu tadi atau Iya. 6 musuh itu, otomatis musuh-musuh yang lain, contoh Kama, Loba, ya, Iya. Kroda atau yang lainnya itu juga akan terkendalikan. Ya, tentu karena dia adalah musuh yang terakhir. Ya. Dia adalah rajanya dari segala musuh sebelumnya itu. Oke. Ketika rasa iri hati ini sudah terkendali, Oke. maka musuh-musuh yang lain ini saya rasa akan terkendali juga. Ya. Ketika kita sudah tidak memiliki rasa iri dengan orang lain, tentu tidak akan ada rasa benci, Bu ya. Tidak ada juga kamanya ya, tidak Pak? ada rasa kama karena iri sendiri sebenarnya menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain. Benar. Jadi sebenarnya tidak ada lagi kama yang buruk itu. Benar. Tidak akan ada lagi kroda, kemarahan. Karena dengki itu sendiri iri, kemudian marah, kemudian ingin mencelakai orang lain. Tidak akan ada lagi loba, rasa rakus. Karena kita sudah bersyukur dengan apa yang kita punya. Iya. Tidak ada rakus lagi. Dan tentu tidak akan ada lagi moha, tidak akan ada lagi kebodohan dan kebingungan. Karena kita sudah merasakan syukur, merasakan kebahagiaan dalam hidup kita seperti itu. Nah, ini luar biasa, Pak. Berarti boleh dikatakan kalau ini penyakit ya, Ya, ini sudah terkategori stadium berapa ya, ini? sudah stadium 4 ini. Stadium akhir ya? Kalau sudah irinya itu menjadi dengki, Oke. itu sudah stadium 4, stadium akhir. Dan itu sangat sulit untuk kita obati. Untuk mengobati rasa dengki ini sangat sulit sekali, Bu. Karena sudah ada rasa benci dalam hatinya, ingin melukai seseorang dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, berkaitan dengan Matsarya, Pak. Iya. Mungkin pemirsa yang ada di rumah ya, atau adik-adik yang tadi sudah mengisi bajan, ingin mengetahui, ada nggak sih cerita gitu yang terkait dengan sifat iri hati yang mungkin pernah terjadi pada zaman dahulu, Iya. mungkin yang terdapat dalam Purana Purana, atau yang gitu. lainnya. Silahkan, Pak. Ya, Hindu sendiri sangat kaya dengan Purana, Ibu Iya, ya. benar. Sangat kaya sekali dengan cerita-cerita. Tentu hampir semua konflik dalam cerita keagamaan Hindu, Purana disebabkan oleh rasa cemburu tadi, Iya. rasa iri hati. Contoh saja, kisah dari mahakarya besar Mahabharata misalnya, itu terjadi karena rasa iri Kurawa ini terhadap Pandawa. Benar, benar. Itu suatu kisah. Pandawa adalah seorang anak yang dilahirkan di hutan, kan Ibu Iya. ya. Nah, dilahirkan di hutan, dia besar di hutan, sementara Kurawa ini lahir di istana. Iya. Besar di istana dimanjakan dengan harapan-harapan bahwa kelak nanti akan menjadi Raja. raja di istana. Tiba-tiba datang sepupunya dan diumumkan. Putra dari Pandu ya? Ya, dari Pandu itu yang dianggap mereka sebagai orang dari hutan. Benar. Kok tiba-tiba diangkat menjadi putra mahkota yang Benar. akan menggantikan ayahnya dari Iya, Duryodhana Dastarata. tadi ya, Dastarastra ini Iya. menjadi raja. Tentu ada rasa cemburu di hatinya. Nah, itulah yang mengakibatkan munculnya perang besar Mahabharata. Kemudian kita lihat lagi di dalam cerita Ramayana, Oke. Wira cerita Ramayana, tentu di sana diceritakan bahwa ada rasa iri ketika melihat Rama diangkat menjadi putra mahkota dari Iya. Ibu Kekeyi. Benar. Kemudian Ibu Kekeyi ini berusaha bagaimana caranya agar Rama dibuang ke hutan, Iya. agar anaknya yang diangkat menjadi Bharata, raja, ya. Bharata yang menjadi raja. Kemudian dari sifat iri Rahwana karena Rama memiliki istri yang cantik, Benar. diculiklah Dewi Sita, Sita. Dewi Sita itu, kemudian terjadilah perang Ramayana. Iya. Kemudian banyak sekali cerita-cerita tentang konflik-konflik seperti itu. Bahkan di dalam cerita Purana sendiri, para raksasa memiliki rasa yang iri terhadap Dewa Indra sendiri karena memiliki kekuasaan atas kahyangan, atas alam para dewa. Sehingga para raksasa ini cenderung ingin mengalahkan Dewa Indra. Sehingga terjadi banyak sekali konflik-konflik, banyak sekali peperangan di dalam Purana. Jadi iri ini, sifat dengki ini adalah sifat dasar, bibit-bibit utama suatu peperangan, suatu kehancuran seperti itu. Terima kasih Pak Mite. Ternyata ya dari Purana-Purana yang Bapak sampaikan tersebut ya, cerita-cerita itu banyak sekali ya. Ada pada saat di Perang Baratayuda, Perang Baratayuda. ya. Lantas di kisah Sri Rama Sri juga Rama, ada. Lantas Rahwana yang menculik Dewi Sita Ya. juga ada ya. Banyak sekali ternyata memang sifat itu sudah ada pada Ya. manusia. Dan boleh kita katakan
Ini juga terkategori keraksasaan. Keraksasaan, Ya, yang sifat tidak baik. Nah, berbicara tentang Matsarya ini, Pak. Ada nggak sih sloka yang terdapat di dalam Bhagavad Gita ini yang terkait dengan Matsarya Matsarya, atau ya. iri hati tadi? Silakan, Pak. Ya. Di dalam Bhagavad Gita sendiri, Bhagavad Gita sebenarnya bagian dari kitab Mahabharata, Ibu ya. Oke. Dari Bhisma Parva. Di sana Sri Krishna menyampaikan dalam Adhyaya 3 sloka 31, di sana yeme matam idam nityam anusti santi manawah. Kemudian lagi yang bait ketiga itu dikatakan Sraddhawanto nasu yantu mucyantete pikarmabhi. Di situ artinya seseorang itu hendaknya melakukan sesuatu berdasarkan kerja atau berdasarkan tugas yang aku berikan, kata Sri Krishna. Berarti seseorang harus melakukan kewajiban-kewajiban berdasarkan tugas yang sudah ditetapkan Tuhan. Di sana dengan rasa jujur, dengan rasa tulus ikhlas, dan tidak memiliki rasa iri. Nah, dengan seperti itu maka orang ini akan merasakan kebahagiaan dan terbebas dari ikatan-ikatan karma. Jadi sangat jelas sekali di dalam Bhagavad Gita, rasa iri ini harus dihindari. Sama seperti kitab sebelumnya yang sudah saya sampaikan, Sarasa Muscaya, maka sifat iri ini juga harus dihindari untuk mencapai kebahagiaan dan suatu kualitas kerja yang lebih baik seperti itu. Terima kasih. Ini Pak Mita mungkin ke pertanyaan yang terakhir ini. Nah, berbicara tentang Matsarya atau iri, apa yang sebaiknya ini kita lakukan agar sedikit demi sedikit, ini kan boleh dikatakan sifat manusiawi ya. Manusiawi. Karena melihat seseorang yang sukses, berhasil, tampan, cantik, mungkin Kaya, punya gitu. harta yang Harta berlebih mimpi. atau bagaimana, itu kan timbul sifat iri tadi. Ada nggak cara yang dapat kita lakukan ini untuk sedikit demi sedikit mengikis sifat iri dalam hati seseorang? Silakan, Pak. Tentu cara yang paling untuk mengikis sedikit demi sedikit rasa ini, saya rasa dengan cara bakti saja. Bakti ya? Bakti itu paling penting. Kenapa seperti itu, Ibu? Oke. Karena dengan bakti kita yakin Tuhan itu sudah memberikan kita sesuatu yang baik untuk diri kita, termasuk juga untuk orang lain. Oke. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk apa yang menjadi bagian kita. Rezeki tidak akan pernah bertukar. Iya. Seperti dikatakan dalam kitab Suci Weda sendiri, karma pala itu, termasuk rezeki segala macam itu, karma pala, itu seperti halnya anak sapi. Walaupun diletakkan di dalam lapangan yang luas, penuh dengan induk-induk sapi, dia pasti bisa mencari ibunya. Nah, seperti itu rezeki, seperti itu juga segala hal yang anugerah-anugerah para dewa, anugerah Tuhan, dia tidak akan pernah bertukar. Kalau itu adalah bagian dari kita, maka kita akan menerimanya. Tentu apa yang harus kita khawatirkan? Benar. Apa yang harus kita irikan kan tidak ada, Ibu. Jadi bakti itu yang paling utama. Terima kasih Pak Mite. Ini karena waktu, saya mohon kepada Bapak mungkin bisa memberikan kesimpulan dan sekaligus mungkin pesan ya kepada pemirsa yang ada di rumah. Silakan Pak. Jadi Matsarya itu dapat dikatakan sebagai bibit penyakit yang mengakibatkan segala kejahatan di muka bumi ini. Bahkan dari segala kisah-kisah sejarah di dalam semua agama, baik agama Hindu, agama dari saudara kita yang lain, sifat Matsarya dan iri hati selalu dikatakan sebagai bibit awal dalam pembunuhan, dalam semua perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi di sini saya sampaikan bahwa untuk mengendalikan Matsarya ini adalah cara terakhir kita, upaya terakhir kita untuk mengendalikan semua musuh. Apabila sifat Matsarya ini sudah terkendali, maka musuh-musuh yang lain juga akan tunduk. Dan apabila musuh tunduk, maka hidup akan bahagia. Terima kasih. Terima kasih Pak Mite, luar biasa hari ini sudah berbagi dengan kita di Studio TVRI. Semoga apa yang disampaikan ini bisa diterima oleh pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih, Ibu. Pemirsa, kiranya apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi bermanfaat bagi kita semua dan kita mampu mengendalikan sifat Matsarya dalam diri kita, sehingga yang kita tumbuh kembangkan adalah sifat Matsarya yang bersifat positif. Matsarya yang bersifat negatif, marilah sama-sama kita kendalikan dengan cara bakti, atau bagaimana kita mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Akhir kata, kami dari Studio TVRI beserta narasumber dan Bajan
beserta seluruh kerabat kerja TVRI, mohon undur diri. Selamat sore, sampai jumpa, dan kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.